Life could be a dream. Life could be a dream. Do, do, do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan membawakan sebuah tema dari ruang kolaborasi modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak dengan fasilitator Ibu Ciptaningsih SPDSD dan moderator dibawakan oleh Ibu Zuhroh SPDSD. Pemberi tanggapan dan jawaban oleh Bapak Cepi Septiana MS Hud dan saya sebagai penyampai materi. Nilai dan peran guru penggerak. Inilah dari kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Jember. Nilai guru penggerak. Apa saja sih nilai guru penggerak? Yang pertama yaitu mandiri, kolaboratif, inovatif, reflektif, berpihak pada murid. Dan kami dari beberapa nilai dipadupadankan menjadi kepada nilai inovatif. Peran guru penggerak. Apa saja sih guru penggerak itu perannya? Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Yang ketiga, coach bagi guru lain. Berkolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan kepada murid. Kekuatan nilai yang kami miliki. Apa sih kekuatan yang kita miliki sebagai guru penggerak? Di sini ada Pak Cepi. Pak Cepi ternyata nilai yang paling menonjol adalah nilai inovatif. Nilai inovatif yang dimiliki Pak Cepi selalu membuat media pembelajaran menggunakan Canva, Loom, and Flipbox. Yang keduanya membuat video pembelajaran di YouTube, terus membuat permainan puzzle dan kuisis dalam pembelajaran. Di sini ada Ibu Zuhroh SPDSD. Yang menonjol pada dirinya adalah nilai kolaboratif. Senantiasa selalu berkolaborasi antar guru, membuat perencanaan pembelajaran yang menarik dan berpusat pada murid. Tutor teman sebaya terkait penerapan pembelajaran, berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait praktik baik dalam pembelajaran. Dan saya sendiri, nilai apa sih yang condong? Ternyata yang condong pada diri saya adalah nilai mandiri. Nilai mandiri di sini adalah peningkatan kompetensi pada platform Merdeka Mengajar, selalu mengikuti pelatihannya, mengikuti aksi nyatanya. Yang kedua, mengikuti kegiatan MGMP di sekolah maupun di mata pelajaran. Mengikuti pelatihan sejarah daring maupun luring ya. Ada yang daring diikuti maupun luring juga diikuti. Di sini ada bukti-bukti sertifikat dari PMM dan lain sebagainya. Itu adalah bukti bahwa nilai mandiri dari BNA yang menonjol. Nah, rancangan kegiatan kami apa sih untuk kali ini? Yaitu pemanfaatan aplikasi pembelajaran Quizzes dan Puzzle Maker sebagai media pembelajaran yang menarik untuk evaluasi akhir jalan. Di sini perencanaannya apa saja sih untuk murid-muridnya? Di sini ada tujuan. Tujuannya adalah meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Tentu saja karena tujuan guru adalah sekarang untuk memadupadankan pembelajaran dengan pembelajaran yang menyenangkan supaya siswa termotivasi untuk terus belajar. Meningkatkan keterampilan peserta didik sesuai kodrat zamannya. Karena sekarang zamannya sudah berubah, digitalisasi pendidikan, jadi anak-anak diantarkan untuk sesuai dengan kodrat zamannya. Yang ketiga, belajar sambil bermain. Ya, tidak jenuh, tidak hanya melihat saja, tapi belajar sambil bermain yang menyenangkan.
Yang keempat, evaluasi akhir pembelajaran, yaitu dilaksanakannya pada akhir pembelajaran. Sasarannya pada siapa saja, yaitu murid di segala jenjang SD, SMP, SMK, maupun kita juga sebagai pendidik. Kegiatannya apa saja? Membuat aturan-aturan pelaksanaan. Aturannya seperti apa? Misalnya untuk kuisis dan lain sebagainya. Waktu pelaksanaannya, kegiatannya yaitu pada akhir pembelajaran, karena ini adalah bentuknya seperti penilaian. Nah, inilah bentuknya ya, deskripsi dari apa itu yang dinamakan quizzes. Quizzes adalah sebuah platform pembelajaran online yang digunakan untuk membuat, mengatur, dan menjalankan kuis atau evaluasi materi secara interaktif. Aplikasi ini sering digunakan oleh guru dan instruktur untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Dan di sini kami juga menggunakan FuzzleMaker, di mana di sini tuh apa saja sih kegunaannya? Aplikasi FuzzleMaker adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk membuat puzzle atau teka-teki. Dengan aplikasi ini, pengguna dapat membuat puzzle dengan berbagai tingkat kesulitan dan tema yang berbeda. Aplikasi ini dapat digunakan untuk tujuan hiburan ataupun pendidikan, tergantung pada kebutuhan pengguna. Selain itu, aplikasi FuzzleMaker juga mudah digunakan dan memiliki antarmuka yang user-friendly. Jadi jangan takut untuk tidak mengerjakan, semuanya akan menyenangkan di dalam peserta didik. Karena di sini juga tergantung pada kebutuhan pengguna, karena kita penggunanya untuk pendidikan dan untuk pelajaran, maka ini akan sangat berguna untuk pembelajaran. Panduan kegiatan quizzes. Di sini ada mengunduh aplikasi, membuka aplikasi ini untuk peserta didik, misalnya untuk membuat membuat misalnya presentasi dan sebagainya. Tapi untuk melakukan quizzes, hanya kuis saja dari guru, misalnya memberikan pertanyaan, murid langsung bisa ke langkah 4, yaitu bergabung dalam kuis yang telah diberikan kodenya oleh guru dalam sebuah grup. Menjalani kuisnya dengan tenang seperti main game dan menyelesaikan kuisnya sampai melihat hasilnya juga terlihat dari sebuah rankingnya, dan membaca feedback dan evaluasi. Jadi ada evaluasi akhirnya, feedbacknya bagaimana, dan mereka berakhir dengan menyenangkan. Lalu di sini ada panduan kegiatan FuzzleMaker. Apa saja sih yang bisa dilakukan FuzzleMaker itu? Yaitu 1. Tentukan ukuran kesulitan, bisa mengukur dan menentukan kesulitan. Masukkan kata atau angka, mengaturkan petunjuk, desain aturan tampilan puzzle sesuai dengan preferensi kebutuhan murid. Cetak atau bagikan, juga beri petunjuk atau panduan sampai evaluasi hasilnya. Kriteria keberhasilannya apa saja sih? Paling penting untuk menggabungkan berbagai kriteria untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap untuk keberhasilan murid pengguna quizzes. Setiap murid bisa memiliki jalannya sendiri dalam pembelajaran, jadi penting untuk melihat pencapaian mereka dari berbagai sudut pandang. Yang pertama yaitu pemahaman materi, skor, dan prestasi kemajuan dalam waktu, jadi terlihat di situ skornya. Yang kedua, partisipasi dan kehadiran, kecepatan dan menyelesaikan pertanyaan. Di sana akan ada partisipasi kehadiran, sudah ada belum? Ya. Yang keduanya kecepatan penyelesaian, jadi tingkatan penilaiannya itu tergantung juga kecepatannya. Jadi kalau cepat dalam menjawab berarti bonusnya itu semakin membludak, makin banyak. Yang ketiga, partisipasi dalam diskusi ya. Jadi diskusinya dilihat dari quizzes itu jadi terlihat. Umpan balik dan juga koreksinya bisa dilakukan oleh kita juga dan bisa dilakukan oleh peserta didik. Kriteria keberhasilan FuzzleMaker itu apa aja? Ya, ketika menggunakan FuzzleMaker atau alat pembuatan teka-teki dalam pembelajaran, kriteria keberhasilan murid dapat berfokus pada bagaimana mereka berinteraksi dengan teka-teki yang telah dibuat dan sejauh mana mereka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Mungkin segitu saja pemaparan dari kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.